Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat plant lover semua, sobat pecinta tanaman, hari ini saya akan berbagi tips bagaimana menanam cabai dan tomat agar subur dan berbuah lebat ya. Kami dari bidang logistik dan ketahanan pangan Satgas COVID-19 Dusun Ajaran akan berbagi info agar teman-teman di musim pandemi ini bisa melakukan kegiatan positif yang bermanfaat. Salah satu diantaranya adalah bercocok tanam di halaman rumah ya. Baik, langsung saja kita akan memberikan tips-tips itu kepada sobat plant lover semua. Baik, tips yang pertama adalah mempersiapkan media tanam. Media tanam yang terbaik adalah arang sekam, arang yang sudah kita bakar, kita campur dengan arang mentah, dan kita tambahkan kotoran hewan, bisa kotoran kambing, kotoran sapi, bisa juga kotoran ayam ya. Jika bahan-bahan yang akan kita campur itu sudah dalam keadaan lama, sudah cukup lama atau bukan barang baru, maka kita cukup 2 minggu. Tetapi jika barang-barangnya itu barang-barang yang sudah masih baru, proses fermentasinya membutuhkan waktu 1 bulan. Proses yang pertama adalah mencampurkan bahan-bahan tadi, sekam mentah, sekam bakar, dan kotoran hewan. Kita campur dengan tanah, kemudian kita campurkan dengan EM4, kemudian kita campur gula untuk menyemprotkan EM4 tersebut. Kemudian kita tutup arang sekam ini selama 1 bulan atau minimal 2 minggu ya. Setelah itu bisa kita masukkan ke dalam polybag. Oke, langkah yang kedua adalah kita menyiapkan bibit tanamannya. Nah, ini adalah bibit tanaman yang kurang lebih berusia 3 minggu ya teman-teman. Ini akan segera dipindahkan dalam polybag. Kemudian yang ketiga adalah kita menyiapkan tempat untuk menanam polybagnya. Ini adalah contoh polybag yang berukuran 25 kali 25. Nah, teman-teman, maaf, ini 30 kali 25. Polybagnya itu sebenarnya tergantung jumlah tanamannya ya. Kalau satu tanaman, satu polybag itu bisa menggunakan yang 25 kali 25, 30 kali 25 juga apa-apa. Kalau ingin 2 tanaman itu bisa menggunakan yang 35 kali 40. Cuman saya lebih menganjurkan lagi untuk kita lebih mencintai lingkungan dengan mengurangi jumlah sampah. Kita bisa menggunakan plastik bekas yang cukup tebal seperti ini. Ini plastik tempat bibit padi, benih padi ya. Boleh juga menggunakan plastik tempat minyak, bisa. Boleh juga menggunakan ember-ember bekas yang sudah tidak terpakai.
Jadi kalau dalam kampanye lingkungan itu kita melakukan reuse, menggunakan kembali bahan bekas yang sudah tidak terpakai. Selain lebih ramah lingkungan, juga lebih hemat karena kita tidak usah membuang. Kemudian teman-teman sekalian, langkah yang keempat, setelah media, bibit, dan tempatnya siap, kita tinggal memasukkan atau proses menanam. Ini polybag kecilnya bisa kita sobek, atau kalau mau hati-hati bisa hati-hati, mau hemat bisa hati-hati dimasukkan ke dalam polybag hitam tanpa menyobeknya. Tapi kalau saya biasanya lebih cenderung kita sobek saja biar lebih cepat ya teman-teman. Kita masukkan sebelum memasukkan bibit tanamannya, kita masukkan pecahan genteng dulu agar tanaman kita lebih subur, karena pecahan genteng itu bisa menahan air agar tidak cepat laju meninggalkan polybag. Jadi nanti kalau pas siang hari polybag kita masih dalam suasana lembab jika kita kasih pecahan genteng. Kemudian kita kasih tanah, baru media. Setelah media itu bersama dengan tanaman, kita tutup lagi dengan tanah ya, karena tanah akan mengurangi penguapan juga ya. Oke, begitu teman-teman sekalian, langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima, tanaman kita setelah bibit kita masukkan, kita letakkan dulu di tempat yang teduh, jadi jangan langsung terpapar sinar matahari. Setelah 4-5 hari kita baru bisa meletakkannya di paparan sinar matahari langsung. Setelah itu langkah yang ke-6 itu setelah tanaman kita agak tinggi, sebaiknya tanaman kita kasih pengaman stik seperti ini teman-teman. Stik seperti ini, satu tanaman satu stik ya, untuk mengamankan dia dari angin, terpaan angin yang mengakibatkan patah. Setelah lebih tinggi lagi, antar stik kita kaitkan dengan stik panjang biar lebih kokoh lagi dan lebih rapi. Langkah selanjutnya, setelah kita amankan dengan stik-stik, setiap tanaman tidak akan lepas dari hama ya teman-teman. Maka siapkan pestisida. Pestisidanya teman-teman boleh mencoba pestisida organik bila memang mungkin itu cocok ya, atau jika udah dicoba dengan pestisida organik tidak cocok ya, langkah terakhirnya baru pestisida kimia. Pestisida organik yang biasa atau bisa kita pakai itu adalah bawang putih, tembakau, atau juga bisa nasi putih ya teman-teman. Oke, selanjutnya lakukan penyiraman setiap sore hari minimal ya, atau sama pagi hari juga boleh, 1 hari minimal setiap sore hari ya, secara rutin. Dan jangan lupa berikan pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah pupuk terbaik, selain hemat juga ramah lingkungan ya. Pupuk organik cairnya adalah dengan fermentasi air cucian beras atau air leri ya. Itu setelah difermentasi itu siap kita gunakan. Bagaimana cara fermentasinya? Adalah dengan menambahkan air cucian beras dengan gula dan E4, kemudian kita simpan di jerigen atau toples selama 6 hari. Setelah itu
setelah berbau sedap kayak tape, itu pupuk organik cair kita siap digunakan. Pupuk organik cair itu aman digunakan, boleh setiap hari, boleh 2 hari sekali, boleh juga 3 hari sekali saat penyiraman. Oke teman-teman, demikian tipsnya merawat tanaman lombok. Setelah 2 bulan insya Allah nanti akan berbunga seperti ini, dan setelah berbunga nanti akan berbuah serta lebat. Ini satu ranting kecil ada sekitar 8-10 lombok besar. Nanti kalau rantingnya 3 berarti ada 30, kalau rantingnya 4 ada 40, kalau rantingnya 5 sudah tentu 50 teman-teman. Itu tips kita untuk menanam lombok, dan untuk menanam tomatnya tipsnya sama saja ya. Jadi tips ini berlaku untuk lombok dan tomat. Pengalaman saya memelihara tanaman tomat bulat itu lebih mudah dan usianya lebih cepat berbuah yang tomat bulat, berbeda dengan tomat yang lonjong, dan buahnya juga lebih banyak yang tomat bulat. Itu pengalaman saya pribadi. Oke, demikian teman-teman sekalian tips hari ini. Jangan lupa untuk banyak berdoa di masa pandemi COVID-19, dan ikhtiarnya adalah 1, sering mencuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker saat bepergian. Yang ketiga, jaga jarak dengan orang lain. Semoga Allah melindungi kita semua. Demikian tips hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.